Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Quranic Healing. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sebagai seorang muslim yang memiliki banyak hajat dan kebutuhan, wajib baginya untuk selalu meminta kebutuhannya tersebut kepada Allah Ta'ala. Berdoa setiap waktu, kapanpun dan dimanapun ada kesempatan. Allah Ta'ala sangat senang jika hambanya selalu berdoa kepadanya dan selalu meminta kepadanya. Bahkan Allah Ta'ala marah jika ada hambanya yang jarang berdoa dan meminta kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaih", yang artinya bahwasanya barang siapa tidak meminta kepada Allah, ia murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemberi, Maha mengabulkan semua keinginan. Sayangnya, di dalam berdoa, seorang hamba terkadang terjatuh ke dalam kesalahan. Baik itu berdoa dan meminta sesuatu kepada selain Allah, tergesa-gesa di dalam meminta pengabulan, dan terburu-buru menyimpulkan bahwa doanya tidak didengar dan tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Padahal tidak terkabulnya doa seorang muslim itu di antara dua hal. Bisa jadi ada faktor-faktor yang tidak kita sadari dan itu menghalangi terkabulnya doa kita, atau bisa jadi Allah Ta'ala mengabulkan doa kita dengan cara yang lain yang kadang tidak sesuai dengan yang kita minta. Faktor penghalang doa ada yang kembali ke sifat pribadi si pendoa dan ada yang kembali ke hakikat doanya. Dan penghalang terbesarnya adalah ketidaktahuan seorang hamba akan kedudukan dirinya yang sangat lemah dan membutuhkan Tuhannya, serta ketidaktahuannya akan besarnya kedudukan Allah Ta'ala yang maha kaya dan maha kuat. Di antara penghalang-penghalang terkabulnya doa yang lain adalah: pertama, tidak sempurna dalam bertobat dari semua kemaksiatan. Oleh karenanya, sebelum berdoa hendaknya ia segera bertobat dan beristighfar. Lihatlah bagaimana nasihat Nabi Nuh alaihissalam untuk kaumnya. "Aku Nabi Nuh berkata pada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu." Quran Surah Nuh ayat 10-12. Penghalang terkabulnya doa yang kedua, terburu-buru ingin dikabulkan serta merasa jemu dan meninggalkan doa. Nabi SAW bersabda, "Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa." Yaitu ia berkata, "Aku telah berdoa tapi tidak dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, ketika sahabat bertanya tentang maksud tergesa-gesa di dalam berdoa, Nabi menjawab yang artinya ia mengatakan, aku telah berdoa, tapi aku tidak melihat doa itu dikabulkan." Kemudian dia merasa jemu dan meninggalkan berdoa. Penghalang ketiga, tidak menghadirkan hati atau lalainya hati ketika berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa sungguh Allah biasanya tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang tidak konsentrasi dan lalai." Hadis riwayat Tirmidzi. Penghalang terkabulnya doa yang keempat, memakan harta atau barang haram.
sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis masyhur. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Penghalang dikabulkan doa yang kelima, tidak menjalankan sebab-sebab yang akan mengantarkan pada keinginan dan harapannya. Contohnya, seorang pelajar yang berdoa meminta kelulusan namun ia tidak ingin belajar, atau seseorang yang mengharapkan rezeki dan harta yang banyak namun ia tidak mau bekerja. Padahal Nabi SAW bersabda, "Bersemangatlah pada hal yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan pada Allah dan janganlah kamu putus asa." Hadis riwayat Muslim. Seorang muslim yang kuat imannya saat mendapati bahwa doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka ia tidak boleh berputus asa, berhenti dari berdoa, bahkan menyalahkan Allah Ta'ala. Sebaliknya, ia harus optimis menjalankan sebab-sebab dan mengedepankan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, "Sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku kepadaku. Aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua bisa berprasangka baik kepada Allah dan segala doa kebaikan diijabah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.